Kenalin, nama gue Diwa and welcome to my first video. Di video kali ini gue pengen sharing-sharing tentang sila keempat Pancasila. Nah, gue juga sedikit penasaran sih tentang opini generasi milenial tentang sila keempat itu sendiri. Sekalian nih, gue wawancara, gue juga pengen beli cappuccino biar enak gitu sharing-sharingnya. Makanya stay tune terus. Demokrasi kan berhubungan dengan rakyat ya, makanya dengan adanya musyawarah itu untuk mencapai tujuan bersama dari demokrasi itu sendiri. Halo guys, sekarang gue udah pulang dari beli capcin yang tadi. Ini capcin gue tadi aus banget, makanya gue minum sampai setengah kayak gini. Nah, tadi kan gue udah habis wawancara anak muda. Dan ternyata mereka itu mengaitkan sila keempat ini tuh dengan demokrasi. Lalu, apa sih kaitannya sila keempat ini dengan demokrasi? Jadi, di dalam sila keempat ini itu terdapat 4 poin yang menjadi inti dari demokrasi itu sendiri. Poin yang pertama itu ada kerakyatan, yang mana ini tuh didasarkan oleh pernyataan Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, lalu poin yang kedua itu ada hikmat kebijaksanaan. Ini itu dimaksudkan bahwa kehidupan bernegara ini tuh harus dilakukan secara adil, secara jujur, dan secara bijak. Lalu poin yang ketiga itu ada poin permusyawaratan yang didasarkan pada kehidupan khas bangsa kita, yaitu dalam mengambil keputusan, yaitu dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu yang poin yang terakhir nih adalah poin perwakilan. Nah, poin itu ditujukan untuk rakyat agar diikut sertakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuh, ngomongin demokrasi ini ya. Lalu apa sih yang bisa dilakukan oleh para milenial, para anak muda kayak gua gitu dalam mengamalkan sila keempat ini, khususnya dalam hal berdemokrasi? Nah, konteks yang paling sederhana ini ya bisa kita lakukan dengan cara musyawarah gitu. Kayak contohnya berdiskusi kelompok gitu. Itu adalah suatu bentuk demokrasi yang paling sederhana. Lalu bentar ya guys. Lalu juga ada pemilu. Kalau misalnya kalian udah cukup umur nih, udah punya KTP dan udah waktunya pemilihan ya, kalian bisa tuh menyuarakan suara kalian dengan cara mengikuti pemilu tadi gitu. Dengan cara kalian memilih pemimpin yang benar-benar tepat, yang pemimpin yang menurut kalian tuh ya, wah kayaknya bisa nih membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju gitu. Dan kalian tuh jangan milih pemimpin yang gimana ya, yang kayak asal-asalan gitu loh. Soalnya ya kan kita memilih pemimpin kan untuk memimpin Indonesia ya selama 5 tahun ke depan. Kalau misalnya kita pilih asal-asalan ya mau dibawa kemana bangsa ini. Dan jangan juga kalian tuh golput, soalnya suara kalian itu menentukan masa depan bangsa. Lalu dalam praktik berdemokrasi ini ada yang namanya demonstrasi. Nah, menurut gue sih demonstrasi itu ya perlu ya, soalnya terkadang para pemimpin itu kayak ya rada-rada ngaco lah ya istilahnya itu ya namanya juga politik gitu ya, pasti berdasarkan dengan kepentingan itu. Nah, kalau misalnya pemimpin kita udah nyeleweng nih, nah dan menurut gue ya kita harus menyuarakan aspirasi kita harus protes gitu loh, karena namanya juga berdemokrasi. Pemimpin itu memimpin untuk rakyat, bukan memimpin untuk kepentingannya sendiri. Makanya itu kalau misalnya ada menurut kalian nih ada pemimpin yang aneh, yang nyeleweng itu, ya silakan kalian berdemonstrasi, asalkan demonstrasi kalian itu dilakukan dengan cara yang baik, tidak anarkis, dan jangan sampai merusak fasilitas umum gitu. Dan menurut gue ya demonstrasi ini juga penting sih, karena kan kita sebagai bangsa Indonesia itu mempunyai freedom of speech, yang mana kita berhak untuk menyuarakan suara kita berhak untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pemimpin-pemimpin yang di sana. Itu sih pendapat gua mewakili para milenial dalam praktik berdemokrasi ini ya. Dan berhubung capcin gue udah habis nih ya, dan gue udah capek ngomong juga, mending gue udahin aja kali ya videonya. Kapan-kapan kita sharing-sharing lagi, oke?